Wow, ini adalah kabin belakang yang luar biasa yang memberikan kemewahan, kenyamanan, dan kelegaan tanpa kompromi. Karena saya berada di The Ultimate Luxurious MPV yang pernah dijual oleh Lexus. MPV yang paling mewah, berteknologi paling tinggi, dan fiturnya paling lengkap untuk konsumennya. Dan kami sudah mendapatkan akses ke mobil ini dalam jangka panjang sehingga bisa memberitahukan ke Anda para sultan bagaimana impresi mobil ini di jalan. Bagaimana rasanya kabin belakang ini. Fitur-fitur apa saja yang bisa Anda nikmati. Apa saja privilege-nya memiliki sebuah Lexus. Bagaimana impresi berkendaranya, performanya, konsumsi bahan bakarnya, kelebihannya, juga kelemahannya. Karena ini adalah review lengkap, tes lengkap dari Lexus LM 500h 4-seater. Hahaha, versi paling bertenaga dari Lexus LM 500h. Dan pastinya pembeli dari mobil ini akan lebih fokus untuk melihat atau menikmati bagian belakangnya. Makanya kita akan mulai review ini di bagian belakang. Tapi sebelumnya sedikit tentang Lexus. Lexus itu adalah satu-satunya brand premium dengan line up yang 100% elektrifikasi. Hybrid, plug-in hybrid, dan full electric. Nah, Lexus LM 500h ini adalah hybrid. Dan dia merupakan, Lexus menyebutnya sebagai luxury mover ultra premium, varian tertinggi dari Lexus. Dan karena ini sebuah Lexus, Anda nggak perlu khawatir mengenai reliability-nya. Karena Lexus di data resmi dari J.D. Power 2025 US Vehicle Dependability Study, mobil ini menempati peringkat 1 sebagai brand yang paling dapat diandalkan, yang paling reliable. Jadi mobil ini dirancang untuk membuat Anda mendapatkan semua kemewahan, semua teknologi tinggi, tanpa perlu pusing masalah mobil ini rewel atau nanti banyak masalah. Dan Anda bisa menikmati kabin belakang yang bagaikan first class ini. Berbeda dengan Lexus LM 350h yang dijual berbarengan dengan 500h. 500h ini hanya tersedia dalam versi 4-seater, artinya versi tertingginya, versi paling sultannya. Untuk orang-orang yang bukan butuh mobil 7-seater, bukan butuh mobil dengan daya angkut besar, tapi butuh ruang di belakang ini sebagai sangkar yang memberikan ketenangan, private space yang memberikan privasi total serta ketenangan setelah menjalankan bisnis, kehidupan di luar sana yang keras, negosiasi, menghasilkan uang miliaran dari strategi bisnis yang dirancang dengan matang. Pada saat sang eksekutif itu pulang ke rumah atau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa menikmati tempat ini untuk me time-nya dia, dimana semua yang ada di dalam mobil ini siap memanjakan tuan. Oke, kita lihat dulu speknya ya. Ini joknya ini besar sekali, kanan dan kiri, dilengkapi dengan armrest juga yang sangat nyaman. Tidak akan membuat tangan penumpang sebelah itu terganggu karena ini lebar sekali armrestnya. Dan joknya ini dibuat dari L-aniline leather. Ini yang pertama di jajaran Lexus.
Jenis kulit ini terkenal sangat halus dan sangat premium, serta breathability-nya atau kemampuan bernafas dari kulit ini sangat baik, sehingga tidak akan gerah rasanya di sini. Dan ini benar-benar rasanya super premium bahan kulit ini. Dan kursi ini juga lengkap dengan power adjustment setting. Lihat ini, kita bisa reclining kan. Wow. Wow, 180 derajat recliningnya, dan dia juga ada leg rest. Ya. Wah, ini benar-benar seperti tidur di kabin first class pesawat long haul. Saya tingginya 177 cm, lihat ini kaki bener-bener nggak nyentuh sama sekali ke depan. Bener-bener sangat lega, bisa relax. Ini Anda mungkin lihat kepala saya kena matahari, ada matahari, tapi kalau saya nggak mau, tinggal tutup tirai di belakang seperti ini, udah beres semuanya. Dan ngembaliinnya tinggal satu sentuhan aja. Mantap sekali. Dan kalau kita mau balikin lagi, kita tinggal pencet satu tombol. Dari sini juga kita biasa ini ada seperti handphone ini untuk mengatur semuanya. Kita bisa tutup tirai sebelah kiri. Tempat duduknya sangat nyaman. Begitu juga dengan bantingan suspensi mobil ini yang nyaman, serta mobil ini sangat hening. Suara mobil dari sebelah, suara ban, apalagi suara mesin itu nyaris tidak terdengar karena kacanya ini double semua. Bahkan Anda punya pemisah antara Anda dan kokpit depan, itu bisa Anda tutup, Anda buka. Kalau ingin privacy total, Anda tutup. Ini kedap suara juga, jadi Anda nggak bisa dengar suara dari depan, dan driver Anda juga mungkin tidak bisa mendengar percakapan Anda kalau Anda sedang membicarakan sesuatu yang rahasia dengan rekan bisnis Anda. Kemudian kaca partisi itu bisa dibuat terang, bisa dibuat gelap. Dan selain dua tempat duduk ini, di depan ada layar 48 inci ultra wide display. Dan ini bisa modenya full screen, bisa modenya cinematic, dan bisa modenya split kanan dan kiri berbeda. Jadi kalau Anda pakai headphone, di sebelah kiri dan kanan itu ada jack headphone-nya. Anda bisa mendengarkan musik dari source yang berbeda. Serta layar ini juga sudah support Miracast. Jadi Anda bisa mirroring dengan handphone Anda bisa nonton YouTube, Netflix, apapun yang bisa Anda tonton di handphone Anda akan keluar di layarnya ini. Dan keluarnya juga lewat audio Mark Levinson, 23 speaker. Kemudian di sini Anda bisa lihat ada ambient slide. Ambient slide-nya ada yang di tengah seperti ini, Anda bisa atur keterangannya, dan juga ada yang di samping-samping ini berpendar, indah sekali di malam hari. Dengan total ada 64 warna ambient illumination. Dan untuk menunjang kenyamanan di belakang, mobil ini juga menggunakan suspensi yang adaptif dan punya mode rear seat comfort mode. Karena kalau Anda lihat, mobil ini itu jok belakangnya kan mundur dan dekat sekali dengan ban belakang. Kalau tidak diberi mode yang sangat nyaman, ini getarannya akan terasa. Tapi tidak, di mobil ini membelah jalanan dengan sangat halus. Dan suspensinya itu tinggal minta driver Anda masukkan ke rear seat comfort mode, dan langsung bantingan suspensinya akan yang paling nyaman. Penyimpanan nggak usah khawatir. Di sini ada penyimpanan yang besar sekali. Kemudian di penyimpanan ini ada USB-C slot.
ada slot HDMI dan juga ada slot untuk listrik 220 volt dan listrik 12 volt. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan ini untuk wireless charging handphone dan ada USB-C slotnya juga. Ada jack headphone di situ yang di kanan juga. Kemudian di depan kaki itu ada ruang penyimpanan di kanan dan di kiri. Di tengahnya ada lemari es, jadi Anda bisa taruh minuman Anda di sana. Sepanjang perjalanan dengan menggunakan mobil ini, minuman Anda akan dingin. Dan kalau misalnya Anda mau meletakkan sesuatu gitu, atau mau makan, ada meja makannya di sini. Bisa untuk tempat makanan Anda, bisa juga untuk handphone, bisa juga untuk barang apapun yang Anda ingin letakkan. Tanda tangan surat pun bisa di sini. Dia bisa horizontal seperti ini atau horizontal ke depan. Ya, benar-benar seperti di pesawat first class. Kemudian ada cup holder di kiri satu, kemudian di kanan satu, serta mobil ini dipenuhi dengan material-material yang berkelas. Semua yang terlihat di belakang ini tidak ada yang terlihat murah. Semuanya benar-benar premium, dari mulai L&Line leathernya, kemudian ada bahan fabrik yang sangat premium, Alcantara. Nyala lampu pun juga berpendar gitu ya, tidak langsung nyala tapi dari redup ke terang. Kemudian di sini juga ada tempat untuk merias atau untuk kaca untuk ngelihat wajah Anda sebelum Anda turun di tujuan. Ini juga lampunya itu berpendarnya tuh rata gitu. Tidak menyilaukan tapi terang. Kemudian di sini juga masih ada storage. Banyak sekali ruang penyimpanan di dalam mobil ini. Kemudian tombolnya juga banyak. Anda bisa mengontrol untuk bukaan, tutup pintu itu ada di atas ini. Kemudian untuk mengatur ambience light yang tengah ini termasuk warnanya, side shade, roof shade, ini juga bisa diatur dari tombol-tombol fisik. Partisi depan juga bisa diatur dari tombol-tombol fisik, power window. Tapi Anda juga bisa mengatur semua itu dari pengontrolnya ini, yang seperti handphone. Di sini Anda bisa mengontrol audio, climate control, kemudian lampu, bangku, serta tirai-tirai. Nah, yang menarik di sini di menu bawahnya itu ada Lexus Climate Concierge. Jadi kita bisa mengatur AC, arahnya, suhunya secara individual. Kita juga bisa mengatur ambience light secara individual. Fitur pijat di jok juga kita bisa atur secara individual. Tapi kalau kita pakai Climate Concierge, ini sudah ada skenario. Ada My Original, settingan original kita. Ada Dream, ketika kita lagi butuh inspirasi, lagi bermimpi. Kemudian ada Relax, ketika kita mau relax, ketika kita mau fokus juga ada. Dan ketika kita sedang bersemangat juga ada Energize. Nah, masing-masing dari settingan Climate Concierge ini akan secara otomatis mengatur ambience light, suhu AC, posisi kursi, jenis pijatan untuk mendukung mood yang Anda pilih. Dan ini kiri dan kanan bisa individual. Dan berada di Lexus LM 4-seater ini benar-benar Anda seakan terisolasi dari dunia luar. Hiruk pikuk di samping-samping mobil, kemacetan, ketidakteraturan itu disekat total oleh mobil ini. Dan Anda mendapatkan space yang memungkinkan Anda untuk bisa relax, Anda bisa fokus, dan mungkin memikirkan ide-ide cemerlang bagi bisnis Anda. Dan layar di depan ini juga berfungsi untuk tidak hanya sebagai entertainment, tapi ketika Anda bersama rekan bisnis Anda punya presentasi di dalam handphone Anda dengan Miracast, Anda bisa menunjukkan plan-plan bisnis Anda atau mempresentasikan sesuatu dari layar ini. Itu benar-benar cara
presentasi yang sangat berkelas dan sangat private, yang akan memperbesar kemungkinan deal bisnis Anda dengan rekan Anda yang mungkin Anda dudukan di samping ini. Berada di kabin belakang mobil ini serasa raja, serasa kita di topnya dunia, kayak di top of the world. Mobil seperti ini yang diinginkan orang yang dari pagi sampai sore benar-benar waktunya sangat terbatas untuk mengurusi semua pekerjaan. Tidak ada banyak waktu luang yang tersisa, bahkan mungkin sampai rumah mereka kerja lagi. Tapi di mobil inilah mereka akan merasakan dunia yang sangat menenangkan, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Private sanctuary. Makanya kalau misalnya kita beli Lexus yang LM yang 7-seater, yaitu versi mewah dari MPV 7-seater. Tapi kalau yang 4-seater ini nggak bisa dibilang hanya versi mewah dari MPV, tapi ini adalah personal mobility yang layak menggantikan sedan limusin sekalipun. Karena Anda berada di sebuah MPV, artinya headroomnya lega, akses keluar masuk gampang, kabinnya lebih luas dibandingkan kalau ini sedan. Ketimbang membeli sebuah sedan premium yang paling flagshipnya, ini memiliki nilai yang menarik buat orang yang ingin kepraktisan serta kelegaan yang tidak bisa dilakukan oleh sedan. Luar biasa kabin belakang dari mobil ini adalah salah satu kabin terbaik yang bisa Anda beli dari sebuah MPV dari APM di Indonesia. Nah, tapi sejak dulu membeli sebuah Lexus itu adalah membeli sebuah pengalaman, bukan hanya membeli sebuah mobil. Dan Lexus memiliki sejumlah layanan-layanan yang sulit tersentuh oleh merek lainnya. Ada minimal 3 privilege yang bisa Anda dapatkan kalau Anda membeli sebuah Lexus. Yang pertama adalah Aero Concierge di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi, layanan ini akan memudahkan Anda yang sering bepergian menggunakan pesawat, terutama dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta di Terminal 3. Jadi, ketika Anda ingin bepergian dan Anda memiliki sebuah Lexus, Anda tinggal melakukan registrasi. Registrasinya itu H-1 sebelum keberangkatan. Di situ Anda bisa beritahukan jadwal keberangkatan Anda, anggota keluarga ada berapa, Anda naik mobil apa, dan nanti proses registrasinya akan dibantu oleh pihak Lexus. Setelah semua proses registrasi yang cepat itu selesai, Anda tinggal datang ke bandara. Begitu Anda sampai bandara, Anda nggak perlu repot-repot ngurusin barang-barang Anda. Sudah akan ada petugas Aero Concierge yang siap sedia menyambut Anda, membuka bagasi, membawa barang Anda. Kemudian Anda tidak perlu melakukan check-in, tidak perlu melakukan registrasi bagasi atau memasukkan dan mengurusi bagasi Anda. Itu semua sudah diurusi oleh mereka. Udah deh, saya tinggal nunggu aja, mau di ruang tunggu atau mau di restoran, bebas. Dan begitu juga untuk kedatangan. Misalnya Anda pulang dari berlibur atau dari perjalanan bisnis dan kebetulan mendaratnya di Terminal 3, baik domestik maupun internasional, Anda juga bisa gunakan Aero Concierge ini dan Anda akan langsung dijemput, disapa di baggage claim. Setelah itu Anda tinggal menunggu bagasi Anda dikumpulkan oleh petugas Aero Concierge dan Anda akan diantarkan keluar bareng-bareng sampai ke mobil. Terima kasih. Nah, layanan ini bisa Anda gunakan maksimal untuk 8 orang untuk satu account atau kendaraan Lexus Anda.
Nah, jadi layanan eksklusif Lexus Aero Concierge di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini memberikan Anda pengalaman yang mulus dari mulai pesawat, lounge hingga ke mobil. Dan ini seakan menawarkan lifestyle yang premium, bukan sekedar bertransportasi. Dan yang jelas pengalaman perjalanan Anda akan lebih nyaman dan personal karena dilakukan pendampingan oleh tim Aero Concierge ini. Nah, untuk tahu kapan Lexus Aero Concierge ini aktif dan sedang berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, Anda bisa cek infonya langsung di sosial media atau di website Lexus Indonesia. Kemudian privilege yang kedua sebagai pemilik Lexus itu adalah fasilitas Immersion by Lexus di Menara Astra. Jadi ini adalah sebuah brand space yang Anda bisa gunakan. Baik Anda hanya nongkrong atau Anda ingin mengadakan meeting dengan rekan-rekan Anda, tinggal Anda hubungi mereka, Anda pemilik Lexus, Anda bisa memakai fasilitas tersebut. Dan di sana penuh dengan keindahan, kemewahan, dan art alias seni. Filosofinya adalah omotenashi, jadi ada keramah tamahan khas Jepang yang penuh perhatian. Kemudian selain lounge yang mewah, yang indah, juga ada display produk serta pengalaman personal pelayanan dari kru Immersion by Lexus yang ada di sana. Dan pada saat Car Free Day, untuk Anda yang tinggal di Jakarta, Anda bisa memanfaatkan parkir Lexus Anda di Menara Astra ketika sedang Car Free Day. Dan ketika Anda sudah selesai Car Free Day, Anda selesai berolahraga, Anda bisa gunakan lounge immersion ini untuk beristirahat dan untuk melepas lelah sehingga kembali segar. Immersion ini adalah brand space pertama dan satu-satunya Lexus di Asia Tenggara. Ini melanjutkan jejak eksklusif dari brand space Lexus yang sebelumnya hanya ada di Jepang. Namanya waktu itu Intersect by Lexus. Dan ada satu lagi privilege yang ini sudah sejak lama ya, sudah cukup lama, yaitu privilege parking. Jadi kalau Anda pakai Lexus, Anda ke sejumlah mall-mall yang ada di Jakarta, Bandung, atau Surabaya, Anda bisa menemukan parkir khusus Lexus. Nggak perlu repot-repot cari parkir, Anda tinggal datang ke sana, akan dibukakan tempat parkir eksklusif untuk Anda, aman, nyaman, dan biasanya lokasinya itu strategis. Dan ini benar-benar Lexus bilang ini bagian dari gaya hidup premium Lexus. Premium itu ya salah satunya mendapatkan prioritas, mendapatkan space tanpa perlu ngantri, tanpa perlu nyari capek-capek. Dan Anda nggak perlu lagi tergantung pada supir ketika kesulitan mencari parkir, karena ya di sejumlah mall-mall itu tersedia privilege parking untuk Lexus Anda. Jadi emang luar biasa pengalaman memiliki Lexus itu, bukan hanya membeli mobilnya, tapi banyak hal-hal lain yang sulit disaingi oleh brand lain. Nah itu sekilas tentang Lexus dan produk paling mewah dari line up LM ini. Di belakangnya luar biasa sekali. Sekarang kita lihat luarnya. Sekarang kita lihat bagian eksteriornya, dan bisa dibilang di pasaran Lexus LM ini adalah MPV mewah yang memiliki tampilan paling berwibawa. Dimulai dari grillnya, detail lampunya, velgnya, lekuk bodinya, dan desain dari Lexus ini memiliki filosofi dignified elegance, yang artinya kesannya mewah dan tenang. Grillnya besar dengan satin efek, jadi ada efek doff-nya gitu, khas Lexus yang paling baru. Lampunya ini sudah triple beam LED yang bukan hanya sangat terang, tapi juga bentuknya sangat berseni.
Ini seperti karya seni melihat Lexus dari luar itu. Bahkan ini lihat desain dari fog lamp-nya juga dibikin keren sekali, dan ini juga sudah LED. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini juga dimensinya besar, membuat mobil ini semakin terlihat berwibawa. Velgnya, ini lihat warnanya khas Lexus, kekrom-kroman tapi tidak terlalu mengilap gitu ya. Ada dark chrome-nya sedikit, jadi kesannya keren sekali dan terlihat mahal. Ini velgnya sudah menggunakan 19 inci. Sekarang kita lihat belakangnya. Bagian belakangnya ini makin mempertegas kesan mewah, kesan mahal, kesan elegan dari mobil ini, karena ini ada lampu belakang bentuknya seperti L-shape tail light, dan ini menyambung dari kanan sampai ke kiri. Serta berbeda dengan di depan, logo tidak ada lagi di belakang, yang ada full tulisan Lexus. Ini kalau malam hari semakin keren kelihatannya karena nyala dari lampunya. Kalau di bagian samping, pintunya tentu saja menggunakan pintu geser yang praktis dan proper untuk MPV mewah seperti ini. Dan yang uniknya, pintu depan, walaupun ini kemungkinan hanya untuk driver, sudah dilengkapi dengan vakum. Dan ada satu lagi detail di belakang yang menarik adalah di sini ada emblem LM500H dan Direct 4. Karena yes, ini walaupun sebuah MPV, tapi penggeraknya all-wheel drive. Saya akan jelaskan penggeraknya yang istimewa dari mobil ini. Ya, jadi mobil ini menggunakan penggerak all-wheel drive. Istimewanya, all-wheel drive-nya itu tidak membutuhkan shaft ke belakang dari mesin, karena penggeraknya elektrik untuk yang di belakang. Jadi ada dua motor listrik di mobil ini, karena ini adalah jelas sebuah hybrid. Motor listriknya ada yang di depan dan ada yang di belakang. Jadi tidak mengganggu ruang kabin sama sekali dengan adanya drive shaft. Ini tanpa drive shaft, tapi memberikan penggerak all-wheel drive yang itu akan sangat meningkatkan unsur keselamatan dan kemantapan berkendara di jalan-jalan yang licin. Kemudian mobil ini juga memiliki tenaga yang lebih besar dan mesin yang lebih advance dibandingkan yang ada di LM350H. Sementara LM350H itu menggunakan mesin naturally aspirated atau NA. Mesin dari LM500H ini kapasitasnya 2400 cc, 4 silinder, kode mesinnya T24A FTS, tapi dilengkapi lagi dengan turbo. Yang tugas mesin itu dua. Yang pertama, menge-charge baterai dari sistem hybridnya jika sudah lemah. Kemudian juga bisa memberikan direct drive langsung ke dua roda depan. Tenaga total dari mobil ini adalah 275 PS atau sekitar 271 HP. Dan torsinya besar, 460 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi 6 speed otomatis, dan juga untuk yang di belakang itu menggunakan motor listrik, jadi tidak melewati transmisi tersebut. Jadi sistem ini canggih, sistem ini sangat bertenaga untuk memastikan MPV termewah dan tertinggi kastanya dari Lexus ini akan memiliki performa yang kuat, konsumsi bahan bakar yang hemat, serta pengendalian yang optimal di segala medan. Sekarang kita bicara harganya. Perbedaan antara LM350H dengan LM500H adalah memang penggeraknya, mesin dan sistem all-wheel drive-nya, serta tenaga yang lebih besar, teknologi yang lebih advance, mesin turbo. Nah, LM350H itu ada dalam versi 7-seater dan 4-seater. 7-seater itu dijual di harga 2,2 miliar rupiah, yang 4-seater itu dijual di harga 2,8 miliar rupiah. Anda bisa menambahkan 100 juta rupiah lagi kalau Anda ingin styling dari L-Style body kitnya. Nah, untuk LM500H ini
hanya tersedia dalam varian 4-seater. Jadi memang ini adalah the ultimate Lexus LM untuk Anda yang menginginkan hal yang terbaik. Lexus LM dengan teknologi terbaik, dengan tenaga terbaik, dengan penggerak terbaik. Dan harga dari mobil ini berbeda 600 juta rupiah. Jadi dibandingkan yang LM 350H 4-seater yang tanpa L-Style 2,8 miliar rupiah, mobil ini dijual seharga 3,441 miliar rupiah. Yang mana hal itu membuat Lexus LM 500H ini bukan hanya menjadi Lexus LM paling mahal, tapi juga MPV paling mahal yang dijual secara resmi oleh APM di Indonesia. Nah, salah satu keuntungan menjadi 4-seater adalah ruang bagasi yang lega. Tidak ada lagi jok baris ketiga yang menghalangi bagasi, sehingga Anda bisa lihat ini kursi walaupun sangat besar, tapi tidak menghalangi bagasi ini untuk menjadi sangat luas. Ini kalau Anda main golf, 2 buah golf club juga bisa masuk ke sini dengan mudah. Dan kalau misalnya Anda ingin membawa barang-barang, ini mudah sekali. Bukan hanya koper cabin size seperti ini, sampai koper besar pun bisa masuk dengan mudah. Jadi kalau misalnya Anda ingin berlibur, mungkin bersama anggota keluarga Anda nggak usah khawatir masalah bagasi, dan Anda juga nggak perlu khawatir masalah melipat bangku di baris paling belakang. Sekarang kita lihat bagian depannya. Mungkin ini bukan tempat yang menjadi habitat dari para pemilik Lexus LM 4-seater. Tapi ya sebagai review yang lengkap kita harus lihat. Ini wow, mewah juga depannya. Lihat ini panel kayunya. Kemudian nih kursinya juga sama seperti di belakang, pakai L&Line leather juga. Ada head up display yang membuat info penting itu tetap dalam pandangan driver. Kemudian ini tombol-tombol di setir ini tombolnya bukan multifungsi lagi seperti beberapa Lexus yang lainnya, di mana ini seperti tombol sentuh dan kita melihat fungsinya yang berbeda-beda dari layar atau dari HUD yang mungkin itu bisa sedikit merepotkan atau butuh adaptasi, tapi ini tidak, ini mudah untuk digunakan semuanya, jelas, clear tombol-tombol yang ada di setir ini. Kemudian transmisinya khas hybridnya Lexus. Kemudian mobil ini dipenuhi soft touch di mana-mana, bahkan pada area yang mungkin jarang tersentuh tangan, ini juga soft touch, Alcantara soft touch. Wow, tetap dengan kemewahan yang premium. Membuka pintu bisa dengan pencetan seperti ini, atau bisa juga ditarik seperti ini 2 kali. Semua material terbaik. Posisi duduk masih sangat ergonomis dengan pengaturan elektrik, tilt, dan teleskopik. Walaupun di belakang ini ada partisi yang tebal, tapi buat saya saja ini masih sangat tegak. Bahkan ini masih bisa mundur lagi. Bahkan ini orang mungkin sampai postur 2 meter juga masih bisa menyetir secara nyaman di mobil ini. Nah, bicara partisi yang besar ini kalau kita bisa gelapkan dan bisa terangkan kan, tadi seperti yang saya tunjukkan di belakang. Nah, ini pada saat gelap, ini nggak usah khawatir karena spion ini ada 2 mode cermin seperti biasa atau mode kamera. Jadi kita nggak perlu ini itu bening, kita bisa melihat ke belakang secara jelas. Ini juga kita bisa naik turunkan dari depan. Kemudian kita juga bisa atur kegelapan keterangannya di sini. Tapi jangan mainkan ini kecuali majikan Anda yang meminta ya. Bayangkan bos Anda di belakang lagi meeting penting, tiba-tiba Anda buka cut gitu, terus Anda bisa harus mencari pekerjaan lain secepatnya kalau kayak gitu. Oke, ini ada penyimpanan di sini, ada 2 buah USB-C slot, ada laci di sini, kemudian ada laci juga besar sekali. Ini lacinya di sini, ada USB slot juga, ada slot HDMI, ada slot 12 volt, memory jok, untuk membuka menutup pintu juga ada di
sini semuanya lengkap. Dan mobil ini Anda bisa lihat dia sudah menggunakan Lexus Safety System Plus. Jadi fitur ADAS, fitur radar yang lengkap yang menambah faktor keselamatan, termasuk kalau buat pengendara sudah bisa mengaktifkan adaptive cruise control ataupun lane keeping assist. Kemudian ini dashcam sudah standar, dashcam langsung dari Lexus. Ini entertainment sistemnya canggih, instrumennya juga canggih, bahan-bahannya berkualitas. Ini tidak seperti ada perbedaan kasta gitu, tidak dibedakan kasta yang di depan tetap mendapatkan yang terbaik dari Lexus. Ya, jadi area depan ini tetap berkelas seperti seharusnya sebuah Lexus, tapi memang area belakang tetap jauh lebih premium sebagai fokus utama memang dari LM500H. Nah, untuk membuka pintu geser di belakang, tombolnya bukan hanya yang ada di sebelah kanan dashboard ini, tapi juga ada di atas. Jadi ada dua cara bagi Anda untuk membuka pintu di belakang. Nggak ada alasan lama atau alasan lupa. Ini disediakan sampai di dua lokasi ini supaya Anda sigap membuka atau menutup pintu ketika bos Anda keluar masuk di belakang. Nah, sekarang yang saya penasaran adalah bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Let's go. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini adalah hal yang paling tidak penting dari review ini. Karena saya yakin 100% pengguna atau pembeli dari Lexus LM500H ini itu akan berada di belakang, dan artinya review ini akan berguna bagi Anda yang mungkin tetap suka menyetir ya, walaupun sudah memiliki mobil ini jadi suka nyetir sendiri, atau mungkin Anda yang bekerja ke majikan yang mempunyai mobil seperti ini. Well, bisa dibilang yang pertama, posisi berkendaranya ergonomis. Tadi seperti saya sudah bilang, mau sampai tinggi 2 meter juga ini masih bisa duduk yang lumayan nyaman di sini. Apalagi kalau saya, ya posisi duduknya tidak ada masalah sama sekali, tidak terhalang sekat ini sama sekali. Kemudian dari sisi bantingannya ya, nah ini yang agak ironis. Yang membayar banyak mobil ini duduk di bangku belakang, dan yes, mendapatkan bantingan yang sangat nyaman. Tapi di kursi pengemudi ini ternyata lebih nyaman lagi, karena secara geometri ini posisinya lebih bagus dibandingkan duduk belakang. Duduk belakang itu masih di atas roda, sedangkan ini di tengah-tengah antara roda depan dan belakang, yang itu secara fisika menghasilkan getaran dan ayunan yang paling kecil. Jadi Anda akan mendapatkan kenyamanan suspensi yang sangat hebat di bagian pengemudi. Walaupun untuk kursinya ya jelas tidak bisa menyaingi yang belakang. Dan rasa berkendaranya juga tenang, mesinnya halus, dan sepi ya di depan ini. Karena seluruh hiburan, entertainment pasti penumpang belakang yang mengatur. Kita ikut aja apa kata bos di belakang. Jadi walaupun ini Mark Levinson, tapi di kursi pengemudi ini ya kita menikmati apa yang di-setel oleh majikan kita. Sekarang kita akan bicara tentang mesinnya, karena ini adalah alasan kuat orang membeli LM500H bukan LM350H ya, karena perbedaannya hanya mesinnya. Di samping juga orang membeli LM500H karena ini adalah versi teratas, versi terbaik, versi paling bergengsi dari LM. Nah, tapi karena yang berbeda memang penggeraknya. Sekarang rasanya gimana? Well, tenaganya besar, 275 PS atau sekitar 271 HP, torsi 460 Nm, dan mobil ini responsif. Responsifnya itu karena ya ketika kita injak gas, sebelum mesin turbonya itu bereaksi, motor listriknya dulu yang masuk. Jadi tenaganya lumayan instan.
Dan tetap ya, karena ini sebuah Lexus, jadi tenaga itu instan tapi halus. Jadi terasa kuat tapi ya disalurkan secara halus. Karena kehalusan Anda berkendara menentukan berapa lama Anda bekerja ke majikan Anda di belakang. Jadi Anda nggak usah khawatir, menekan pedal gas mobil ini cukup aman. Kemudian akselerasinya, kalau kita injak gas di mode normal, kuat sekali, kuat dan seperti gelombang yang datang terus. Jadi begitu motor listrik masuk, tenaganya positif, setelah itu disambut lagi oleh mesin turbonya. Dan tetap caranya berakselerasi itu tetap gradual gitu ya. Walaupun kemudian terdengar suara mesin yang meraung, dan karena ini gearboxnya 6 speed otomatis, jadi terasa ada perpindahan giginya. Tapi sekarang penasaran nggak? Kita pengen tahu 0-100 km per jamnya berapa. Nah sekarang kita coba aja langsung berapa mobil ini angka akselerasi 0-100 km per jamnya. Oke, kita masukin mode sport dulu. Kok rasanya agak berdosa ya memasukkan mobil ini ke mode sport, tapi ya demi pengetesan. Ada spin dikit. Kuat sekali. (6,79 detik. 6,7 detik untuk ukuran MPV sebesar ini. MPV yang akselerasinya seperti mobil sport. Jadi yes, mobil ini kencang. Layak menyandang emblem 500H itu. 500 kan seolah-olah setara 5000 cc gitu ya. Ya benar, memang kencang. Kemudian satu yang impresif dari mobil ini adalah handlingnya. Handlingnya itu masih sangat terprediksi. Walaupun ini MPV besar, tapi kelimbungannya itu minimal untuk ukuran MPV sebesar ini. Dan karena sistemnya all wheel drive, jadi dia itu terjaga traksinya pada saat kita mengeluarkan tenaga sambil bermanuver seperti ini. Tapi ya sangat tidak disarankan manuver itu untuk Anda yang bukan pemilik mobil ini, tapi pemilik mobilnya ada di belakang dan Anda sebenarnya lagi bekerja membawa beliau di belakang itu. Beliau yang pasti bukan sembarang beliau di belakang. Kemudian jika Anda melakukan manuver kiri dan kanan, bisa dipastikan hari itu adalah hari terakhir Anda bekerja untuk majikan Anda. Anda tidak akan mau bermanuver dengan mobil ini. Tapi minimal ketika ada satu bahaya di jalan, mobil ini bisa sigap untuk menghindarinya. Dan kemampuannya berakselerasi juga, walaupun ada di kaki kanan Anda keputusannya, tapi tetap lampu hijau itu ada di kursi belakang. Kalau kursi belakang belum bilang bahwa boleh akselerasi atau silakan akselerasi, sebaiknya kaki kanan harus dijaga emosinya. Karena naik mobil ini, kalau kita cuma lihat ke depan, kita serasa menyetir mobil mewah. Bahkan mungkin kita akan merasa menyetir seperti mobil kita sendiri. Semua bahan-bahannya berkualitas dan pandangannya juga lega ke depan. Tapi begitu kita ngeliat ke samping dikit, atau kita melihat spion yang modenya bukan mode kamera ya, barulah terlihat sekat ini yang menandai bahwa ini bukan mobil Anda, ini adalah mobil majikan Anda. Jadi itu kadang-kadang kita bisa terlena karena kita pakai spionnya itu yang elektrik terus, dan kita ngeliat ke depan, kita terlena bahwa ada VIP yang harus diutamakan kenyamanannya ketimbang kesenangan kita berakselerasi atau bermanuver dengan mobil ini. Nah sekarang kita akan bicara mengenai konsumsi bahan bakarnya. Kalau dilihat dari namanya LM500H,
Maka Anda yang membeli mobil dengan embel-embel 500 atau 5000 cc sebenarnya bukan lagi mencari angka konsumsi bahan bakar. Ya tentu saja di atas kertas LM350H akan lebih hemat. Tapi jangan lupakan bahwa LM500H ini juga sebuah hybrid walaupun dilengkapi dengan mesin turbo yang berkekuatan besar. Nah, berapa konsumsi bahan bakarnya? Konsumsi bahan bakarnya di dalam kota dengan kecepatan rata-rata itu hanya 22 km per jam, melewati kemacetan, membawa mesin tenaga sebesar ini, bodi sebesar ini dengan kelengkapan yang berat di belakang. Mobil ini mencatat angka 10 km per liter. Yes, bukan angka yang fantastis untuk sebuah hybrid. Tapi ya Anda harus tahu bahwa ini adalah hybrid yang bertenaga besar. Dan itu hitungannya masih sangat hemat untuk sebuah mobil seperti LM ini yang dimensinya besar, kemudian tenaga mesinnya juga besar dan akselerasinya sangat cepat. Jangan lupa MPV ini bisa berakselerasi 0-100 dalam 6,7 detik dan tetap di kemacetan bisa 10 km per liter. Sedangkan kalau kita jalan di rute yang agak kosong gitu ya, dia mungkin bisa berada di 12-13 km per liter. Ya itulah untungnya teknologi hybrid modern sekarang. Bukan hanya tenaga listrik itu bisa membantu akselerasi, tapi juga bisa mematikan mesin di saat tidak dibutuhkan sehingga konsumsi bahan bakar tereduksi. Nah tapi tentu saja walaupun mobil sudah dibuat sesempurna mungkin oleh engineer-nya, tapi tetap kami merasakan ada beberapa hal yang agak mengganjal di mobil ini yang mungkin ini bisa jadi masukan untuk perbaikan di model berikutnya. Yang pertama, walaupun saya enjoy menggunakan layar TV di belakang, layar TV 48 inci yang besar itu, namun sayangnya belum mensupport fitur seperti yang ada di Smart TV. Jadi yang Anda tinggal tethering internet, Anda bisa langsung YouTube internet yang itu Android base lah biasanya. Itu belum bisa. Jadi hanya bisa dari HDMI yang mana itu tidak praktis kalau misalnya kita bawa itu, atau dengan Miracast. Miracast itu screen mirroring. Saya mencoba berkali-kali screen mirroring yang mana hasilnya juga bagus, tapi kadang-kadang screen mirroring itu suka tersendat-sendat, suka terputus-putus, tidak seamless gitu. Nah, tapi kalau misalnya di perbaikan kedepannya bisa ditambahkan fitur tethering dan bisa memasukkan aplikasi di dalam, itu mungkin akan lebih fleksibel lagi pilihan hiburan kita dan menyenangkan. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganjal di saya adalah laci paling belakang itu ada tempat untuk wireless charging dan port. Itu yang di baris belakang ya, di samping kiri dan di samping kanan. Tapi ada bunyinya ketika membuka, itu ada bunyi teret gitu ya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi itu bukan karena kualitas material yang kurang bagus, memang sengaja dibuat seperti itu, ada bunyinya. Padahal sebenarnya kabinnya itu hening gitu. Kalau itu nggak ada bunyinya mungkin akan lebih menyenangkan lagi. Tidak perlu ada bunyi untuk setiap laci yang dibuka di Lexus LM ini. Hal berikutnya yang kami kurang suka dari mobil ini adalah ketika sekat ini ditutup, kita memang tidak bisa berkomunikasi dengan belakang juga tidak bisa berkomunikasi dengan depan, harus teriak sekali gitu karena ini kedap suara. Nah tapi ketika dibuka seperti ini, itu kan harusnya kita bisa komunikasi dengan lancar. Namun karena yang di belakang itu duduknya jauh gitu ya, lebih jauh dibandingkan yang 7-seater karena di belakang sekali, itu jadi kita harus agak bersuara keras juga. Nah sebenarnya itu bisa diatasi jika ada sistem intercom di dalam mobil ini, sehingga ketika kita duduk belakang ingin memerintahkan sesuatu ke supir nggak perlu teriak-teriak gitu, tinggal pencet alat komunikasi. Tapi memang belum ada intercomnya di mobil ini. Kemudian hal berikutnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang lengkap. Sistem ADAS-nya juga halus, sangat menyenangkan untuk memakainya. Tapi ketika kita memakai lane keep assist dan ada cruise control ketika kita di jalan tol gitu ya, itu setiap berapa detik sekali kan dia pasti meminta kita untuk memegang setir.
Nah, di Lexus LM ini masih seperti mobil normal, harus digoyangin sedikit. Padahal mestinya untuk harganya lebih baik dipasangkan yang sudah bisa ada sensor sentuh di setirnya. Jadi nggak perlu digoyangin, kita tinggal pegang saja. Ketika dia mendeteksi ada yang megang, nggak perlu digoyangin, dia bisa jalan terus. Biasa di mobil premium itu sudah model yang sentuh, tapi Lexus LM ini belum. Tapi mobil ini juga penuh dengan hal-hal positif, dan ada sejumlah hal-hal kecilnya yang kami sangat suka. Yang pertama, misalnya kaca partisi ini bisa diubah gelap dan terang, baik dari pengemudi maupun dari penumpang. Tapi saya sarankan kalau Anda pengemudi jangan iseng. Kalau misalnya tuan Anda lagi menggelapkan kaca belakang, jangan iseng diterangkan tanpa izin. Tapi penggunaan kaca itu memang menyenangkan ya, praktis dan bisa menjaga privacy. Kemudian hal menyenangkan berikutnya adalah laci di mobil ini, laci penyimpan ya, baik yang di depan maupun di belakang, itu bisa membuka ke kanan dan ke kiri. Itu juga menambah kepraktisan dan kemudahan ketika kita ingin menyimpan barang di mobil ini. Kemudian hal berikutnya, lemari esnya benar-benar dingin. Saya sudah tes sendiri, benar-benar cepat mendinginkan minuman kita. Hal berikutnya, TV-nya besar kan, 48 inci, dan itu bisa dibagi dua layarnya. Jadi penumpang kanan dan kiri bisa menikmati hiburan yang berbeda. Hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah privasinya. Jadi privasinya itu berlapis-lapis ya. Yang pertama, dalam keadaan normal seperti ini aja Anda tuh sudah punya sekat yang itu memberikan sejumlah privasi. Anda bisa tutup kaca ini, lebih banyak lagi privasinya, bisa digelapkan juga kacanya. Kemudian di belakang itu ada tirai elektrik yang itu sudah menambah banyak privasi. Anda tidak bisa dilihat dari luar kecuali benar-benar orang itu mendekat ke kaca. Dan level terakhirnya ada horden yang bisa menutup semua kaca. Dan itu akan memberikan Anda privasi 100%. Tidak akan ada yang bisa melihat Anda sama sekali. Jadi level of privacy-nya luar biasa dan berlapis-lapis. Dan satu lagi, walaupun sekarang itu banyak MPV dari Cina yang menawarkan harga yang mungkin hanya sepertiganya mobil ini, ada satu yang belum bisa dilawan oleh bukan hanya merek Cina, oleh semua brand bahkan, yaitu pride dari memiliki sebuah Lexus LM. Lexus LM ini adalah the ultimate MPV. MPV terbaik dan termahal yang bisa Anda beli. Dan itu akan menimbulkan kebanggaan tersendiri yang tidak bisa tergantikan oleh merek lain, minimal sampai saat ini. Jadi begitu impresi berkendaranya. Nice to drive mobil ini, tapi jelas lebih nice di belakang. Well, dari dulu Lexus itu memang tidak hanya produknya yang berkualitas dan reliable, tapi Lexus selalu mengedepankan pengalaman memiliki ownership experience yang berbeda saat kita memiliki Lexus. Makanya ketika Anda membeli mobil ini, Anda juga mendapatkan sejumlah privilege yang tidak didapatkan di merek lainnya. Seperti Lexus Aero Concierge, itu cocok sekali buat Anda yang sering traveling, sering bepergian menggunakan pesawat untuk urusan bisnis maupun pribadi. Kemudian Immersion by Lexus, itu untuk Anda menikmati
kemewahan, dan Anda juga bisa menggunakan space itu untuk meeting atau sekedar bersantai. Serta juga ada Lexus Privilege Parking and Charging yang akan membuat pengalaman Anda ke mall-mall itu menjadi lebih praktis, lebih nyaman, nggak perlu repot lagi cari tempat parkir atau tempat charging. Dan satu yang membuat pemilik Lexus ini memiliki peace of mind adalah reliability-nya. Karena Lexus selalu konsisten menjadi merek premium, serta Lexus itu selalu konsisten menjadi merek yang paling handal versi JD Power. Nggak ada yang lebih tenang daripada memiliki sebuah mobil premium tapi dengan masalah yang paling sedikit. Dan begitulah hasil tes lengkap kami ke mobil ini. MPV paling mahal, paling mewah dengan teknologi paling tinggi yang dimiliki Lexus sekarang, Lexus LM 500h Direct 4. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.